Kami yang terdiri dari 3 anggota. Yang pertama yaitu Umian Tuladara, yang kedua saya Putri, dan yang ketiga yaitu Alfabiansyah Sean. Dan untuk materinya, yang pertama saya sendiri yang akan menjelaskan tentang materi ini. Yang poin pertama yaitu mengenai perencanaan. Dalam tahapan perencanaan kegiatan PTSL, Kepala Kantor Pertahanan melakukan secara garis besar yaitu 2 tahap, yaitu identifikasi data pertahanan, penyelesaian kapal, studio, dan reposisi. Dan yang kedua yaitu penyusunan roadmap dan penentuan strategi PTS, yang secara timeline digambarkan sebagai berikut. Yang pertama identifikasi data yang biasanya dilakukan pada bulan November, dan yaitu yang kedua yaitu penyusunan roadmap, dan yang ketiga yaitu penentuan strategi PTS. Dan selanjutnya setelah menentukan strategi, maka kegiatan dari PTSL ini dapat dimulai. Selanjutnya yang pertama dalam tahapannya yaitu identifikasi data pertanahan dan penyelesaian tahapan studio serta reposisi identifikasi data pertanahan. Peningkatan kualitas data dilakukan untuk membuat seluruh data bidang tanah menjadi berkualitas bidang tanah KW1 yang valid. Pada prakteknya di lapangan, peningkatan kualitas data dilakukan tidak hanya untuk kampas, tetapi juga untuk bidang tanah terpetakan KW1, KW2 maupun KW3. Dengan melakukan reposisi jika diperlukan, karena peningkatan kualitas data target K4 dan reposisi dikerjakan bersamaan dengan PTSL. Diperlukan identifikasi awal seluruh data pertanahan sesuai diagram alir yang sebelumnya. Selanjutnya, data pertanahan mencakup data digital dan data fisik atau arsip per desa atau kelurahan sebagai berikut. Yang pertama, data spasial dan tekstur bidang tanah dapat diunduh dari KKP. Yang data selanjutnya yaitu data fisik, warkah atau BT dan SU, arsip dari kantor pertanahan. Dan data pembandingnya dari plot bidang tanah dari sentum tanahku, dan selanjutnya itu peta pendaftaran online dan peta delineasi bidang tanah, peta administrasi wilayah, peta PBB, dan lain-lain. Selanjutnya itu peta dasar atau sebaiknya menggunakan peta CSRT atau peta foto udara, UAP, UEI atau drone berskala besar untuk memudahkan identifikasi data secara visual. Selanjutnya yaitu mengenai data digital diklasifikasikan berdasarkan datanya menjadi KW1 sampai KW6 sesuai tabel berikut. Ketersediaan data yang paling lengkap itu berada pada KW1 dan yang paling tidak lengkap itu berada pada KW6 seperti gambar. Selanjutnya klasifikasi data digital tersebut dicek ketersediaannya pada fisik menjadi ketersediaan data fisiknya menjadi 2, yaitu sertifikat data dan ISSU ada, maka dilakukan pekerjaan studio. Sedangkan jika sertifikat ada tetapi IS dan SU-nya tidak ada, masuk ke daftar bidang tanah yang harus dilakukan cek lapangan. Selanjutnya mengenai penanganan studio dan reposisi. Untuk KW1 sampai KW6 yang ada sertifikat dan ada ISSU-nya di studio atau kantor pertahanan, petugas pemetaan melakukan identifikasi lokasi dan kondisi tumpang tindih bidang tanah, konspir atau dalam kurung atau reposisi. Bidang tanah yang dapat dilacak posisinya dan tidak terindikasi tumpang tindih tetapi belum dapat dibuat, maka dilakukan voting. Apabila bidang tanah tidak dapat dilacak posisinya maupun teridentifikasi tumpang tindih, maka bidang tanah tersebut dimasukkan ke dalam daftar bidang tanah yang harus dilakukan cek lapangan. Selanjutnya yaitu estimasi jumlah bidang tanah belum terdaftar. Estimasi jumlah tanah yang ditentukan menggunakan sudah atau belum entry, status entry surat ukur, status catatan pendaftaran, luas tekstual, spasial, pindahan desa, cek NIB, perlu posisi. Lalu ada identifikasi of 6 data fisik, buku tanah fisik, surat ukur fisik, gambar ukur, dan peta. Lalu strategi 2021 penetapan lokasi dan peta kerja. Ini adalah contoh gambar identifikasi dari of 6 data dalam perencanaan. Dan berikutnya, pertama desa atau kelurahan. Estimasi jumlah bidang tanah dalam satuan wilayah desa atau kelurahan. Estimasi jumlah bidang tanah dengan pendekatan data BHKP, sensus bidang tanah dari Badan Pusat Statistik, lalu IP 4D atau dengan mendeliniasi bidang tanah untuk setiap desa atau kelurahan. B. Merekap jumlah buku tanah yang sudah diterbitkan. C. K2, K31 dan K32. D. Merekap K3 tahun 2017 dan 2018. K3 tahun 2019 dan 2020. D. Rekapitulasi kualitas data KW4, KW5 dan KW6. 2. Kabupaten atau kota. A. Volume target CAT atau PBT dan keempat dalam satu wilayah kabupaten atau kota merupakan perjumlahan dari volume target desa atau kelurahan. B. Total volume target wajib diselesaikan sampai dengan tahun 2024 dengan menjadi roadmap kantor pertahanan kabupaten atau kota. 3. Provinsi. A. Volume target SHAT, PBT dan keempat dalam satu provinsi merupakan perjumlahan dari volume target per kabupaten atau kota. B. Total volume target wajib diselesaikan sampai dengan tahun 2004 dan menjadi roadmap kantor wilayah Badan Pertahanan Nasional. Kemudian berikutnya ini
PBT wajib dilakukan dengan mengisi form Excel pada tautan ini. Ini adalah contoh dari penentuan jumlah target kegiatan PTSL tahun 2021, output PBT dan SHAT. Berikutnya entry data, apapun target SHAT, PBT, dan keempat yang ditetapkan menjadi target PTSL tahun berikutnya dilakukan dengan melalui link di bawah, dan ini adalah contohnya. Lalu hasil kegiatan atau output. Pertama, estimasi jumlah bidang tanah untuk setiap desa atau kelurahan, rekapitulasi jumlah buku tanah yang sudah diterbitkan, rekapitulasi K2, K31, dan K32, rekapitulasi K3 tahun 2017 dan 2018, K3 tahun 2019 dan 2020, atau cetak formulir penentuan jumlah target SHAT dan PBT. 2. Rekapitulasi kualitas data atau KW5 dan KW6. 3. Roadmap penyelesaian desa atau kelurahan lengkap, kota atau kabupaten lengkap disertai dengan lokasi desa. 4. Eviden penyelesaian K4 studio atau perbandingan data spasial dan visual hasil unduhan sistem KKP sebelum dan sesudah peningkatan kualitas. 5. Daftar bidang tanah yang harus cek lapangan. Berikutnya kembali kode atur. Baik, terima kasih kepada rekan saya Umiatul Azara. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya Alfabiansa Sean Setia. Kepada Sean dipersilakan. Selanjutnya kita akan membahas penetapan lokasi. Yang pertama, prioritas penetapan lokasi berdasarkan kondisi tanah data pertanahan. Penetapan lokasi PTSL. Yang pertama, lokasi persentase jumlah bidang tanah terdaftarnya masih relatif rendah. Diprioritaskan desa atau kelurahan yang mempunyai potensi bidang-bidang tanah yang sudah terpetakan sebelumnya, produk K3 tahun 2017 dan 2018, serta produk K3.1 dan K3.3 tahun 2019 dan 2020 sebagai lokasi PTSL 2021. Selanjutnya, lokasi desa atau kelurahan yang ditetapkan menjadi lokasi PTSL 2021 dan tahun berikutnya diusahakan adalah desa atau kelurahan yang berbatasan dengan desa pada tahun sebelumnya yang sudah mempunyai NDL, namun belum mencapai 100%. Selanjutnya, penetapan lokasi PTKL. Yang pertama, penetapan lokasi dilakukan berbasis desa atau kelurahan secara sporadis. Yang kedua, diprioritaskan pencapaian desa demi desa yang berdekatan menuju desa lengkap. Yang ketiga, penetapan lokasi PTKL termasuk objek lintas sektor, perjanjian kerjasama atau lainnya. Selanjutnya, yang kedua adalah prosedur penetapan lokasi. Yang pertama, kantor pertanahan mengajukan permohonan penetapan lokasi PTSL atau PTKL dengan melampirkan output tahap perencanaan, batas administrasi desa yang tergambar dalam usulan penetapan lokasi. Yang kedua, Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional meneliti dan memberikan persetujuan sesuai dengan petunjuk teknis ini dan roadmap penyelesaian PTSL sampai dengan tahun 2024 menggunakan formulir yang dapat diunduh pada tautan berikut. Yang ketiga, setelah mendapat persetujuan dari Kepala Kantor Wilayah Kepala BPN akan menetapkan lokasi PTSL dan PTKL dengan dilampiri peta lokasi. Yang keempat, desa yang ditetapkan dalam penetapan lokasi 2021 harus diselesaikan sampai dengan desa atau kelurahan lengkap. Prinsip penetapan lokasi PTSL yang pertama ini berbasis dari desa lengkap, yang kedua desa-desa lengkap terbentuk, yang ketiga terbentuk kecamatan lengkap atau desa lengkap lain, dan yang terakhir terbentuk kota atau kabupaten lengkap. Yang kelima, penetapan lokasi diupayakan dilakukan dengan strategi mendekat, merapat, dan menyeluruh dengan konsep moving target location yang disesuaikan dengan kesiapan aparat desa, kelompok masyarakat, dan masyarakat atau pihak terkait dalam partisipasi aktif. Yang keenam, pada lokasi yang target SHAT yang lebih besar dari target PBT, dilakukan evaluasi capaian realisasi SHAT di akhir kuartal pertama, itu bulan Februari, dan akhir kuartal kedua itu Juni. Pencapaian target SHAT tidak terpenuhi, maka akan dilakukan revisi pergeseran target SHAT antar satuan kerja dalam satu provinsi atau pergeseran target SHAT oleh pusat antar provinsi. Yang ketujuh, kantoran pertanahan dapat menambah target PBT keempat dan atau penyelesaian batas administrasi desa melalui kerjasama dengan pemerintah desa, pemerintah daerah setempat, dan pihak terkait lainnya. Hasil kegiatan ini atau outputnya, surat keputusan penetapan lokasi dilampiri peta lokasi dengan batas wilayah administrasi untuk bidang tanah K3 yang sudah ada, perubahan untuk posisi luas atau perubahan nama dilampirkan berita acara hasil pengecekan lapangan. Selanjutnya adalah tahap persiapan. Untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan PTSL, Kepala Kantor BPN melakukan penyiapan. Yang pertama, sarana dan prasarana pelaksanaan kegiatan PTSL, sumber daya manusia, koordinasi dengan aparat pemerintah lainnya, dan alokasi anggaran. Untuk pelaksanaan PTSL perlu disiapkan dokumen-dokumen sebagai berikut. Yang pertama adalah SK penetapan lokasi yang melampirkan peta penetapan lokasi pendaftaran tanah lengkap. Yang kedua, SK tim pelaksana disesuaikan dengan susunan tim adjudikasi dan satgas pada pelaksanaan PTSL. Selanjutnya adalah penyiapan peta kerja. Peta kerja dibuat sebelum pekerjaan lapangan dan digunakan untuk identifikasi dan validasi akurasi posisi bidang tanah keempat dan pengukuran bidang tanah yang belum terdaftar di lapangan. Peta kerja mencantumkan informasi. Yang pertama adalah nama peta kerja sesuai dengan penomoran indeks lembar dalam satu desa atau kelurahan. Yang B, jenis peta, misalnya peta foto, peta CSRT, peta fotodron, peta garis atau peta lainnya. Yang C, kualitas dan skala atau resolusi peta. Yang D, tahun pembuatan. Yang E, asal peta. Yang F, hasil dari penggunaan peta kerja oleh Satgas Fisik dan Satgas Yuridis sekurang-kurangnya mencantumkan informasi pembuatan peta kerja sedapat mungkin mengoverlaykan peta pendaftaran dengan peta lainnya. Misalnya peta batas kawasan hutan, peta kawasan konservasi, peta PBB, peta batas administrasi, peta LP2B, peta indikatif penghentian pemberian izin baru atau PIPPIB, dan hasil kegiatan atau outputnya ini adalah yang pertama peta kerja, yang kedua daftar inventarisasi produk K3, K3.1 dan K3.3 dari kegiatan PTSL tahun 2017, 2018, 2019 dan 2020. Dikembalikan kepada moderator.